Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita. SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-65. Kita akan membahas Mazmur pasal 61, ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasyurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 61 ini adalah menghadapi kondisi yang tidak berdaya. Mazmur 61 merupakan salah satu dari sekian banyak mazmur yang memperlihatkan kesedihan dari Daud. Saya memperhatikan Mazmur Daud ini terdapat pola yang hampir sama. Ya, banyak mazmurnya Daud polanya hampir sama. Diawali dengan takut, marah, tertekan gitu ya. Dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Nah, ada kalanya Bapak Ibu kalau kita dalam persoalan kita lakukan seperti Daud. Kita sampaikan keluhan kita dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Ucapan syukur. Jadi keluar dari ruangan doa, kita sudah mengucap syukur, sudah penuh dengan sukacita. Nah, jadi jangan hanya doa, keluar dari doa, keadaan kita nggak berubah. Harusnya berubah, seperti Daud ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita akan belajar bersama apa yang membuat Daud seperti tertekan ya, di dalam Mazmur 61 ini. Apa yang membuat Daud hatinya seperti orang yang putus asa, tidak berdaya, atau ingin menyerah. Kalau tadi kita lihat di dalam ayat kedua dan ayat ketiga dikatakan begini, kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku, dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Hatinya Daud lemah lesu, digambarkan oleh Daud ya, dia ingin putus asa, tidak berdaya, ingin menyerah. Nah, Bapak Ibu, ternyata persoalannya adalah Daud ini sedih karena Absalom memberontak kepada dia. Absalom menghasut rakyat Israel untuk melakukan kudeta terhadap Daud. Ya, karenanya dia berkata, hatiku lelah, hatiku lesu, lemah dan lesu karena menghadapi anak. Dia ini seorang pejuang tangguh, prajurit hebat, gak pernah kalah berperang. Tapi menghadapi anak gak mudah. Makanya digambarkan seperti keadaan tidak berdaya. Ya, karena itu Daud melarikan diri dari Yerusalem bersama dengan orang-orang terbaiknya. Bisa saja Daud mencari tempat bersembunyi di gua, di hutan, atau di padang gurun. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, membuat Daud sangat terpukul adalah Absalom mempermalukan ayahnya dengan meniduri para gundik Daud di hadapan Israel. Inilah keadaan Daud, sehingga dia menggambarkan seperti lemah lesu hatinya, tidak berdaya. Dalam kondisi yang tidak berdaya ini, Daud ini datang sama Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dia memohon kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua. Dalam keadaan
anak yang memberontak. Daud ini tidak tahu kepada siapa harus berunding selain kepada Allah. Bagi Daud, Allah itu adalah menara yang kuat bagi dia. Dia percaya selama dia bersandar kepada Tuhan, maka dia pasti kuat. Tuhan pasti menyertai dia kemanapun dia pergi. Daud sadar bahwa tembok kota Israel tidak abadi bagi dia, tapi kuasa Allah mampu untuk menjaganya siang dan malam. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat. Setelah itu Daud bersyukur, memuji keagungan Allah. Daud percaya Tuhan menjawab doanya. Allah telah mendengar doa orang yang hidup takut akan Dia. Kalau kita lihat dalam ayat 5-7 dari perkataan Daud. Dan isi doa Daud juga meminta sama Tuhan supaya memberikan umur yang panjang kepadanya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6. Dengan umur panjang, Daud akan mendengarnya, melakukan apa yang dia harus lakukan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia mempersembahkan nyanyian, pujian kepada Allah. Dan seumur hidupnya, kalau Tuhan berikan dia umur panjang, dia bisa menceritakan perbuatan Allah yang besar kepada orang-orang yang takut akan dia. Bapak Ibu, apakah Anda pernah atau sedang menghadapi kondisi yang tidak berdaya? Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini. Yang kita harus lakukan adalah doa, Bapak Ibu Saudara. Datang sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Ada lagu yang sangat memberkatin kita ya, yang biasa kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara di ibadah-ibadah kita. Di saat ku tidak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, ada mujizat Tuhan yang kita bisa alami, yang bisa kita lihat. Di tengah keadaan kita tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang sudah hari-hari ini meragukan kuasa doa. Tapi kita bukanlah orang yang meragukan kuasa doa. Sesulit apapun keadaan kita, doa Bapak Ibu Saudara. Cari Tuhan, ceritakan persoalan kita sama Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Bersyukur bahwa Tuhan menjawab doa kita. Dan setelah Tuhan menjawab doa kita, kita mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Jangan lupakan Tuhan. Ceritakan, saksikan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Ada banyak orang setelah ditolong Tuhan lupa kepada Tuhan. Tapi kita bukan orang yang seperti itu. Kita ingat akan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk di tengah keadaan tidak berdaya, Tuhan adalah kekuatan kami. Kami berdoa kepada Tuhan. Materaikan firman-Mu di hati kami. Hamba doa sekarang Tuhan bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Jamah mereka, lawat mereka, buat mujizat dalam hidup mereka. Tolong mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Dalam nama Yesus apapun persoalan mereka Bapa, aku berdoa Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Percaya dan alami kuasa doa. Mujizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.